Selamat malam Bapak, Ibu, dan juga pemirsa di rumah. Malam Bayu, kalau kita berbicara tentang penggerak nasional saat ini, satu hal yang tidak bisa dipisahkan adalah upaya untuk menyatukan kolaborasi, inovasi, dan dampak bagi kemajuan. Setuju Arlista, karena sekarang kemajuan itu bukan cuma soal seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan untuk masyarakat. Nah Bayu, untuk di kesempatan kali ini kita akan membacakan penerima apresiasi dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik. Penghargaan ini akan diberikan atas dedikasi dan inovasi luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Kategori kedua yaitu Anugerah Penggerak Inovasi untuk Negeri akan diberikan atas komitmen kuat, kreativitas, dan keberanian dalam menghadirkan inovasi yang memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Dan kategori yang ketiga yaitu Anugerah Penggerak Pemimpin Inspiratif yang akan diberikan kepada sosok pemimpin yang inspiratif dan mampu memotivasi serta memberdayakan orang lain. Dan yang keempat yaitu Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diberikan atas komitmen, kreativitas, dan dedikasi dalam mengembangkan potensi destinasi wisata, memperkuat ekosistem pelaku kreatif, serta menghadirkan pengalaman bernilai tinggi yang berdampak pada perekonomian, budaya, dan citra positif bangsa. Dan penerimanya adalah Pam Jaya dengan program air minum 100% melalui Cybermeter 2025. Pengembangan jaringan infrastruktur air berkualitas di wilayah Jakarta melalui Smart Metering. Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dengan aplikasi pemilik manfaat korporasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, serta verifikasi substantif korporasi sebagai bentuk perlindungan kepada para pelaku dan pemilik usaha. Dan langsung saja untuk kategori Anugerah Penggerak Pelayanan Publik, kami undang ke atas panggung. Yang pertama, Pam Jaya. Kami juga mengundang Bapak Widodo selaku Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Aiman Wicaksono selaku pemimpin redaksi iNews untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Kami ucapkan selamat dan Bapak Aiman kami silakan untuk kembali ke Aiman. tempat duduk terlebih dahulu. Baik. Terima kasih banyak. Selamat kepada penerima apresiasi. Baik, untuk kategori Anugerah Inovasi untuk Negeri, kami undang ke atas panggung Dr. Ayu Widya Ningrum, Estetik Dokter and Owner Widya Estetik Clinic. Dr. Ayu Widya Ningrum mengembangkan inovasi di bidang dermatologi estetika, yakni Luxury Booster Treatment dan Stem Cell Treatment. Inovasi ini terbukti aman untuk pasien diabetes, kemoterapi kanker, kencing manis, dan ibu menyusui. PT Asuransi Kredit Indonesia dengan Askrindo membangun generasi emas Indonesia, memberikan perhatian khusus pada peningkatan kemampuan dan kesejahteraan guru PAUD melalui diklat, UMKM, dan penghargaan khusus pada ribuan guru PAUD se-Indonesia. Hormat kami mengundang kepada Bapak Teguh Rifki Harsya selaku Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk bergabung ke atas panggung dan menyerahkan apresiasi kepada penerima.
Bapak Bapak Teguh untuk tetap berada di atas panggung. Selamat kepada para penerima penghargaan. Baik, kita bergeser ke kategori selanjutnya Bayu dan pemirsa untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Pemimpin Inspiratif. Sandri Pasambuna, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Pemimpin yang berhasil meraih pencapaian kolaboratif dan meningkatkan nilai perusahaan, baik di dalam negeri dan internasional, melalui strategi transformasi digital, kolaborasi global, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Kami undang ke atas panggung Bapak Sandri Pasambuna, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Dan kami silakan kepada Bapak Teguh untuk kembali memberikan penghargaan kepada penerima. Bapak Teguh masih menemani kami. Selamat kepada penerima penghargaan. Dan kategori selanjutnya untuk penerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami undang ke atas panggung kepada Bapak Wempi Wemawa selaku Bupati Malinau. Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, mengembangkan potensi budaya lokal, pembangunan perbatasan, menciptakan identitas Malinau yang indah, tertib, makmur, dan unggul, atau Intimo dengan visi cinta NKRI. Baik, kami persilakan kepada Bapak Teguh untuk memberikan penghargaan. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh dan Pak Wempi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami akan membacakan penerima di 2 kategori. Ya, yang pertama yaitu Anugerah Kolaborasi Strategis Komunikasi Publik yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang menekankan pentingnya komunikasi strategis untuk membangun kepercayaan publik dan menyampaikan narasi yang substansial melalui kolaborasi antar instansi. Kategori kelima yaitu Anugerah Penggerak Komunikasi Generasi Emas yang akan diberikan atas peranan aktif dalam memanfaatkan komunikasi strategis untuk membentuk dan menginspirasi generasi muda sebagai penerus bangsa. Dan penerimanya adalah Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI menghargai kemampuan kesekjenan dalam memperkuat sinergi komunikasi antara DPR RI, Sekjen, dan publik melalui berbagai kanal media di Biro Pemberitaan. Dengan program Junior Minors Fun Fest 2025, eksebisi interaktif yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar tentang dunia pertambangan melalui wahana edukatif, permainan simulatif, dan pameran alat tambang mini, sehingga menghadirkan pendekatan komunikasi yang fun dan aksesibel bagi generasi muda. Baik, kami undang ke atas panggung Bapak Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal DPR RI. dan tentunya kami dengan hormat meminta kepada Bapak Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia untuk bergabung ke atas panggung. Berkenan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada penerima Bapak. Bapak kami mohon untuk Bapak tetap. Nasaruddin, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung Bapak. Dan selanjutnya untuk menerima apresiasi di kategori Anugerah Penggerak Komunikasi Generasi Emas. Kami mengundang untuk atas panggung Mind ID. Kami persilakan kepada Bapak Nasaruddin untuk memberikan penghargaan. Baik, terima kasih banyak Terima kasih Bapak Nasaruddin, banyak, terima kasih Bapak. banyak. Dan kami ucapkan selamat kepada para seluruh penerima apresiasi. Memiliki hobi naik tangga 3 kali sehari. Keterampilannya bikin nyetrum.
Ini dia, Irgi Argis. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Irgi dan saya ini petugas PLN bagian lapangan ya Pak. Saya senang banget bisa diundang di sini gitu. Dan saya ini mau ngasih tahu ke Bapak semua kalau saya ini bukan pegawai BUMN Pak. Mungkin yang hadir di sini sebagian pegawai BUMN, saya ini cuma vendor. Saya bukan BUMN Pak, saya BU doang. MN-nya mana, kosong, nggak ada. Saya ini kerja di PLN udah cukup lama ya Pak. Dan saya ini sehari itu bisa 3 kali naik tiang listrik Pak. Tapi saya sambil males-malesan. Teman-teman saya nih yang rajin sehari itu bisa 7 kali naik tiang. Tapi rajin di PLN bagian lapangan itu bukannya dekat dengan kesuksesan, justru dekat dengan kematian. Makanya kalau bapak-bapak ngelihat ada petugas PLN lagi kerja kesetrum, gak usah prihatin. Itu sukses Pak. Ukuran sukses orang beda-beda ya kan. Dan saya ini adalah salah satu contoh petugas PLN yang belum sukses tapi udah gosong Pak. Saya kerja di PLN bagian lapangan udah 5 tahun lebih gitu Pak. Dan saya ini banyak banget nemuin konsumen itu yang wah aneh-aneh Pak. Bener, gak usah jauh-jauh deh ya, tetangga saya Pak. Tetangga saya nih setiap kelistrikan di rumahnya konslet, itu minta tolongnya ke saya Pak. Tapi kadang-kadang dia minta tolong ke saya itu nggak tahu waktu. Pernah nih Pak saya lagi tidur, jam 2 dini hari sama istri saya. Pintu rumah saya digedor-gedor. Dor. Saya kaget ke istri saya, sayang perasaan kita udah nikah, kok digerebek ya? Coba lihat siapa, istri saya keluar Pak tuh, dibukain pintu, oh ternyata Bu Titin, tetangga saya. Katanya listrik di rumahnya tuh konslet. Ya udah tuh mau nggak mau ya Pak, namanya tetangga ya kan. Tetangga biasanya kalau nggak ditolongin apa Pak, digosipin. Oh nggak mau saya jam 2 dini hari Pak, cuci muka tuh. Ya udahlah sekalian tahajud ya kan. Saya cuci muka, saya samperin ke rumah Bu Titin. Ternyata pas sampai rumahnya, itu bukan konslet Pak. Tapi jepret. Tahu gak sih Pak jepret? Kalau jepret itu ada tuh di KWH apa, di MCB tinggal dibalikin doang gini. Hidup lagi. Kata saya ini Bu Titin gimana sih? Saya nyalain Pak, tek nyala. Enggak lama 5 menit mati lagi. Saya bilang ke Bu Titin, oh Bu Titin ini pemakaian listrik di rumah Bu Titin terlalu banyak. Daya listriknya cuma 900 watt. Bu Titinnya marah, apaan ah? Saya di rumah gak punya kulkas. Gak punya AC, cuman di dapur ada casan mobil si 2. Nah itu saya bilang itu Bu Titin harus tambah daya. Ya saya gak ada uang, bayarin deh casan mobil 1. Lah kenapa jadi ngobrolin casan mobil jam 2 malam Pak? Saya bener Pak kerja di PLN tuh bagian lapangan ya, resikonya tuh tinggi, dekat banget sama kematian Pak. Tapi jujur aja saya mau ngomong Pak di sini bayaran saya gak sesuai Pak. Bener, saya ini ya stand up nih Pak, bercanda tapi dibayarnya serius. Di PLN saya kerja serius, dibayarnya bercanda Pak. Ini mah biar Pak Erick Thohir tahu aja ini mah Pak ya Pak. Karena kerja di PLN bagian lapangan itu resikonya tinggi, dekat banget sama kematian Pak. Apalagi kalau udah di atas tiang listrik nih Pak. Saya tuh kalau memotong kabel itu harus tahu mana yang ada setrumnya, mana yang enggak. Soalnya kalau dua-duanya kepotong itu bisa menimbulkan ledakan. Kalau sampai meledak beneran Pak, sumpah saya belum siap Pak mati dalam keadaan gelantungan di kabel. Bukannya apa-apa, saya takutnya sama warga bukan dikira mayat malah dikira musang pandan ya kan. Saya udah hitam nyala gitu Pak. Malu saya bener dah. Saya kerja di PLN juga ngerasa resikonya tinggi, dekat banget sama kematian. Tapi itu akhirnya yang ngebikin saya sekarang rajin ibadah Pak. Biasanya orang gitu kan, mau deket-deket ajal, ibadahnya dikencengin nih Pak. Saya pas kerja di PLN ngerasanya gitu Pak. Sekarang saya sholat 5 waktu Pak. Udah gitu ke masjid. Sekarang nih saya kalau ngedengar suara azan, itu ngerasa kayak langsung dipanggil sama Allah. Saya lagi kerja Pak di atas tiang listrik, di kuping saya itu seolah-olah kayak ada bisikan. Gi, tiang listrik mulu, tiang agamanya dong. Itu saya buru-buru turun Pak, tapi nggak lewat tangga, lewat jalur kabel, flying pok ya kan.
Pengen buru-buru cepet masjid saya pokoknya. Saya ngerasa bener Pak, 5 tahun ini saya kerja di PLN bagian lapangan, deket banget sama kematian. Dan akhirnya saya iri Pak, sama tukang gali kubur. Yang kerjanya deket banget sama kematian, tapi resiko buat matinya tuh rendah banget loh Pak. Resiko tukang gali kubur paling apa sih? Jempolnya kepacul ya kan? Itu juga gak bakal bikin mati, paling cantengan. Makanya bapak-bapak perhatiin semuanya, tukang gali kubur itu kebanyakan udah pada tua-tua. Mereka umurnya panjang, tapi jempol kakinya pendek. Sedih Pak, saya kerja di PLN tuh ngerasanya kayak aduh bingung gitu. Dan banyak yang bilang, tapi saya mau ngasih tahu ke bapak-bapak semuanya, selagi masih ada petugas PLN kayak saya, Indonesia akan terang-terang aja Pak. Sekian nama saya Irgi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu ulun kejatuh cinta ku sutradara urung ditari sang putiri raja bagi bancara no ucap cinta dap kedup katen londap dup pak ulun pandang bodi magup kain ramping lagi biola mempesona terasa lonera pepangsan odi gat mata lonera praba odi senyum kata hababa tergoda timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena oh dek dia Monica apakah mau jadi pacar kanda oh dek dia Monica membuat diriku tergila-gila Dia Monica orang Citari Dia Monica tinggal di Juli Dia Monica anak bapak menteri Nun Ano Dokter Dewi Dia Monica manis sekali Bang Arul cinta mati Dia Monica I love you Spesial anugerah penggerak Indonesia. Oh dek berondong muda, apakah mau jadi pacar Dinda? Oh dek berondong muda, membuat diriku tergila-gila. Dia Monica orang Cihatari, dia Monica tinggal di Juli, dia Monica anak bapak menteri Nun Ano Dokter Dewi. Happy asmara manis sekali, Bang Arul cinta mati. Happy asmara, I love you. Dia Monica orang Citari, dia Monica tinggal di Juli, dia Monica anak bapak menteri Nun Ano Dokter Dewi. Happy asmara manis sekali, Bang Arul cinta mati. Happy asmara, I love you. Tunggu aku pulang. Wow,
Wow, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Happy Asmara. Dan tidak terasa, Ocha, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan program Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Semoga penghargaan kali ini bukan hanya sekedar simbol ya James ya. Betul. Tapi menjadi energi tambahan untuk terus memberikan dampak positif bagi Nusantara. Saya setuju sekali Ocha ya, dan semoga penghargaan ini dapat menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan menginspirasi lebih banyak orang di seluruh Nusantara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, Happy Asmara, Ate, Awi Shihab, Irgi Argis, serta seluruh pihak yang terlibat dalam Anugerah Penggerak Nusantara 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, saya Rosalin Yu. Saya James Purba pamit undur diri dan kita ketemu lagi di event-event selanjutnya. So, langsung saja. Masih ada satu lagu lagi dong tentunya dari Happy Asmara. Spesial Anugerah Penggerak Indonesia. Sepilero aku senengmu karo liyane arep cemburu, kok dudu sopone sing awale perhatian ning akhire sliramu sing malah hilang. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe. Kenyataane dudu aku ning jero atimu. Nyanyi. Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang tika kowe ngimpi, iso gawe nyaman ra jaminan duweni atimu, koyo lagi wingi akhirnya sama berantakan bengi, kroso sliramu wong sing paling kemati, ora nyangka kowe sing paling nglarani. Isih sok